Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Bu Cucu di pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6A, 6B, dan 6C. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat semua bukan? Semoga kalian beserta keluarga besarnya sehat walafiat. Amin. Bu Cucu selalu ingatkan, karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19, jangan lupa pakai masker ya. Lalu selalu cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, hindari kerumunan, jaga jarak, dan selalu makan makanan yang sehat ya anak-anak. Jangan jajan sembarangan. Baik anak-anakku sekalian, kemarin kelas 6A, B, C sudah melaksanakan tugas Bu Cucu dengan baik. Walaupun belum semua masuk tugasnya, Bu Cucu sebenarnya sangat khawatir atau sangat kecewa ya dengan tugas-tugas kalian yang masih banyak yang belum masuk. Tetapi mudah-mudahan segera masuk setelah ini ya. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 6A, B, C. Kemarin kalian sudah membaca 2 kisah teladan orang yang patut kita contoh, yaitu kita selalu berpikiran positif, bekerja sama, tolong menolong, gitu ya. Nah, sebagai kelanjutan dari pelajaran 8 kemarin, kita akan lanjutkan di sini. Kalian tolong simak ya pembicaraan kita. Tapi kita mulai dulu dengan membacakan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah rizki kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berilah kefahaman kepadaku atas ilmu yang aku terima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku, hari ini kita melanjutkan materi kemarin, yaitu berbaik sangka. Anak-anakku sekalian, menurut Kamus Bahasa Indonesia, sangka itu adalah duga. Ya, sangka itu adalah tafsir atau perkiraan atas sesuatu. Ya, di dalam agama Islam, berbaik sangka itu adalah salah satu akhlak baik. Tentu sangka itu ada 2 macam kan, ada berbaik sangka yang dalam Islam itu disebutnya husnudon, ada yang berburuk sangka yang disebut dengan su'udon. Tentu saja dalam Islam diajarkan kita seharusnya berbaik sangka, baik kepada Allah, orang tua, teman, sesama manusia. Baik anak-anakku sekalian, kita lihat surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Di situ dikatakan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antaramu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antaramu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian semua merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Allah Maha Penyayang. Anak-anakku sekalian, dari surat Al-Hujurat ayat 12 itu kita dapat mengambil hikmahnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berburuk sangka. Ya, karena apa? Berburuk sangka itu adalah dosa dan merupakan kejelekan dari seorang muslim. Kita dianjurkan untuk berbaik sangka, berpikiran positif ya kepada orang lain. Karena umpama orang yang suka berburuk sangka, orang yang suka menggunjing, apa tahu nggak menggunjing? Membicarakan orang lain, terutama membicarakan hal-hal yang jeleknya, hal-hal yang bagus pun itu tidak baik sebenarnya kalau dibicarakan terlalu berlebih-lebihan begitu ya. Nah, orang yang suka menggunjing itu diumpamakan dalam Al-Hujurat ayat 12 itu adalah seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Artinya bahwa dosa dari orang yang kita gunjingkan itu ditanggung oleh orang yang menggunjingkannya. Na'udzubillahi min dalik, summa na'udzubillahi min dalik. Semoga kalian atau kita semua terhindar dari perdosaan buruk sangka dan juga suka menggunjing
atau membicarakan keburukan ataupun bahkan kebaikan orang lain secara berlebih-lebihan. Anak-anakku sekalian, berbaik sangka itu adalah perintah dari Allah. Hendaklah kita bisa melakukannya, mulailah dari sekarang. Seperti apa berbaik sangka itu contohnya? Misalnya, ya sering diantara kita meminjam uang, ya enggak? Ya, kita harus belajar berbaik sangka kepada orang yang meminjam uang. Ya berbaik sangkalah, suatu hari dia bisa meminjamnya. Memang sulit ya memberikan kepercayaan itu, tapi apa salahnya kalau kita coba? Yang kedua, misalnya kita menerima berbaik sangka terhadap peraturan yang diberikan oleh orang tua. Nah, kamu bangunnya harus pagi, harus sebelum subuh. Karena biar kamu bisa sholat tahajud, atau sholat fajar, atau sholat duha, atau sholat subuh. Itu kan adalah perintah orang tua yang harus berbaik sangka. Oh, perintah orang tua ini baik, maksudnya agar kita suatu hari menjadi orang soleh, soleha, lalu akhirnya kita bisa masuk surga. Itu berbaik sangka terhadap peraturan orang tua. Jangan apa-apa kamu marah-marah. Wah, si mama nyuruh itu, nyuruh ini. Orang tua lain mah gak begitu, gak boleh gitu. Ya sayang ya, kamu harus nurut sama peraturan orang tua. Karena tidak ada orang tua yang bermaksud memberikan peraturan untuk kejelekan anaknya, semata-mata untuk kebaikan anaknya, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh lain misalnya, memahami masalah sahabat. Suatu hari misalkan ada acara piknik, ya, lalu sahabat kita tidak ikut, kita jangan, wah si itu mah tidak ikut karena ada ini, ada itu, atau gimana lah, jangan. Kita doakan mudah-mudahan masalah dia karena tidak ikut segera teratasi, mungkin karena dia sakit, ada saudaranya yang harus dia tengok pada hari yang sama saat piknik. Kita harus berhusnudon aja, berbaik sangka pada teman kita. Atau misalkan kita sabar ketika menghadapi wabah penyakit, ya kita berbaik sangka aja. Ya Allah, saya tuh kesel nggak sekolah, nggak bisa main seperti biasanya. Apaan sih corona? Nah, nggak boleh gitu. Wabah penyakit ini kita terima dengan berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah, dan yakin bahwa di balik wabah corona ini itu ada hikmah yang nanti insya Allah akan kita terima. Ya, apa sih hikmah-hikmah dari berbaik sangka itu? Kalau kita punya sikap berbaik sangka, ada manfaat di balik itu, ada hikmah. Di antaranya, insya Allah, kepada Allah. Saya cinta kepada Allah, apapun yang terjadi, ini adalah kehendak Allah. Itu akan tumbuh rasa cinta atau iman kepada Allah. Ya, yang kedua, itu akan menumbuhkan perasaan bersyukur kepada Allah. Apapun yang kita keterima, apakah itu kesedihan, apalagi kebahagiaan, senantiasa kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan ini, Engkau telah memberikan itu, selalu diterima dengan berhusnudon kepada Allah. Lalu makna yang ketiga itu adalah kita akan menumbuhkan sikap sabar dan tawakal kepada Allah. Karena apa? Mungkin dengan itu, dengan ini, dengan menurunkan kebahagiaan, dengan menurunkan kesedihan, itu sebenarnya cara Allah untuk menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan nikmat kepada kita suatu hari. Anak-anakku sekalian, demikianlah hal tentang berbaik sangka atau berhusnudon kepada Allah. Semoga kalian paham ya. Baik, paham, Bu Cucu ingin memberikan tugas pada kalian, ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mendengar tadi penjelasannya sehingga bisa menjawab pertanyaannya. Tulis jawabannya nanti. Jawabannya tulis di WA ya. Tulis di WA, artinya boleh ditulis langsung, diketik gitu ya. Boleh juga di buku PAI kamu, PAIBP kamu, lalu difoto, dikirim secara japri pada Bu Cucu ya. Dengarkan pertanyaannya. Yang pertama, yang nomor 1, apa artinya berbaik sangka? Ya. Sekali lagi, apa artinya berbaik sangka? Nomor 2, apa artinya berburuk sangka? Ya. Nomor 3, sebutkan 4 contoh berbaik sangka. Nomor 4, sebutkan 3 contoh
Ulangi, yang nomor 4, sebutkan 3 hikmah dari berbaik sangka. Dan yang terakhir, sebutkan dasar hukum atau Al-Quran surat apa, ayat berapa yang isinya itu bercerita tentang husnudon atau berbaik sangka dan juga larangan Allah untuk menggunjing orang lain. Nah, demikian ya anak-anak pertanyaannya. Ibu tunggu jawabannya. Boleh diketik langsung di WA atau ditulis di buku PAI lalu dikirimkan, difoto dan dikirimkan. Demikian anak-anak, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah pembelajaran kita hari ini sebagai rasa syukur kita karena sudah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.